Ayo, ayo. Buka modul yang mana ini? Ayo, ayo. Oke, berarti kalau operasional ada 6. Ceritanya ya seperti itu tadi. Jual dulu, terus butuh bahan apa, butuh tenaga kerja berapa, butuh BOP apa aja, habis itu harga pokoknya. Setelah akhirnya kita cari berapa laba ruginya itu. Oke. Nah, sekarang ngomongin anggaran keuangan. Apa saja anggaran keuangan? Ada kas, ada neraca. Oke. Secara singkat, kalau operasional itu ngomongin laba rugi, kalau keuangan ngomongin neraca dan kas. Oke. Neraca, kita ke kas dulu. Di sini kas. Tadi kan diketahui kalau semua alhamdulillah. Semua jualan itu dilakukan secara tunai. Maka kita akan dapat masukkan kas sebesar 947.200. Oke. Kemudian dapat bunga yaitu 98 ada di ilustrasi 6. Teman-teman bisa buka ilustrasi 6. Halaman 7.5 itu kan ada nomor 6 ilustrasinya dapat bunga sebesar itu. Maka kas masuknya adalah 9945200. Sedangkan untuk kas keluar dibuat beli bahan baku, dibuat bayar tenaga kerja, dibuat bayar overhead. Nah, ini kan sudah kita hitung sebelumnya. Ya toh. Kita tinggal masukkan. Seret. Ditambah nanti beban usaha, beban bunga, pajak hasilan. Pajak hasilan tadi kita hitung di sebelumnya, di tabel sebelumnya. Kalau beban bunga ada di ilustrasi 6. Oke. Terus sehingga jumlah kas keluar adalah 8 juta sekian. Terus selisih kas nomor 3 ini adalah 9 juta dikurangi 8 juta sama dengan 1 juta sekian. Terus diketahui juga saldo awal kas adalah 600.000. Maka saldo akhirnya adalah 1.945.700. Oke. Ini untuk membuat anggaran kas. Kalau neraca ya tinggal masuk sini. Kasnya 1.945.727 dari kas yang sebelumnya tadi. Ini saldo akhir kas masuk neraca, kan soalnya neraca per 31 Desember. Maka kasnya ya saldo akhirnya kas ada berapa saat itu, yaitu 1.900.000. Sediaan produk jadi awal di neraca kan ada kas, ada produk jadi, baru dalam proses ada persediaan itu loh. Nah, persediaan ini ada 3 macam karena dia di perusahaan industri tadi tulisannya. Kegiatan belajar 1 kita membicarakan ke perusahaan industri atau manufaktur. Diketahui kasnya sudah, sediaan produk jadi sudah, terus persediaan produk dalam proses dan sediaan bahan baku. Semuanya ini adalah akhir. Coba teman-teman lihat di halaman 711. Halaman 711 perhitungan sediaan produk jadi akhir. Oke, kalau di neraca semuanya pakai akhir. Kas ya kas akhir, sediaan produk jadi juga persediaan produk jadi akhir yaitu 1138. Terus dalam proses juga punyanya dalam proses akhir, bahan baku juga akhir. Oke, totalnya semuanya. Terus
Modal saham diketahui di ilustrasi, terus laba ditahan juga diketahui. Maka aktiva dan pasifanya akan balance, akan sama. Oke. Ini untuk membuat anggaran neraca. Terus ini ada penyusunan anggaran variabel perusahaan industri. Beda metode penentuan penuh dengan metode penentuan harga pokok variabel. Kelemahan dari biaya variabel, biaya variabel dan tetap sulit dipisahkan. Iya, terus biaya variabel per unit mudah berubah dan penentuan harga pokok variabel tidak dapat digunakan untuk laporan pihak eksternal. Ini teman-teman bisa nanti baca-baca sendiri gambar 7.1 mengenai beda metode penentuan harga pokok penuh dan harga pokok variabel. Ini kalau dilihat, silakan teman-teman lihat di modul biar lebih jelas. Harga pokok produk kalau yang variabel itu terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tapi kalau harga pokok produk pakai harga pokok penuh dengan penentuan harga pokok penuh itu ditambah tenaga kerja langsung tetap dan biaya overhead tetap. Jadi ini bedanya. Di sini bedanya. Terus biaya periodenya juga yang tetap-tetap kalau di variabel masuk di biaya periode atau biaya tetap. Oke. Terus ada biaya variabel sendiri. Tuh. Jadi ini mengenai perbedaan antara penentuan harga pokok penuh dengan harga pokok produk variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Untuk variabel, jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tapi biaya tetap per unit tidak berubah walaupun volume kegiatan berubah. Ini sudah kita pelajari mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Terus ada metode pemisahan biaya semi variabel. Jadi kan ada biaya itu yang terdiri atas biaya dua-duanya. Biaya semi variabel adalah biaya yang mempunyai unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, atau kita sebut juga biaya campuran. Nah, untuk itu kalau ada biaya yang campuran kita harus pisahkan. Kita harus bedakan mana yang variabel, mana yang tetap. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara di sini. Yang pertama, metode perkiraan langsung, metode biaya berjaga atau standby cost method, ada metode korelasi, dan menggunakan analisis statistik. Jadi kalau metode perkiraan langsung jadi kira-kira saja, kira-kira mana yang masuk variabel, mana yang masuk tetap, seperti itu. Kalau metode biaya berjaga ini kalau di modul dicontohkan biaya listrik setahun 3.500.000. Terus biaya listrik untuk penerangan pabrik merupakan biaya tetap karena meskipun produksi atau enggak tetap dipakai, gitu kan ya. Biaya listrik biaya listrik untuk menggerakkan mesin dan peralatan merupakan biaya variabel karena kalau kita enggak memproduksi, kita enggak menggunakan listrik untuk itu kan. Nah, biaya variabel tersebut harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel berjaga, biaya dengan metode standby. Jadi